Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Pridamayanti dengan NIM 142240425, kelas EAJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai proposal bisnis dengan ide bisnis pisang coklat lumer. Jadi yang pertama adalah, kenapa sih kita memilih produk ini atau pisang coklat lumer? Jadi di era yang serba cepat dan juga digital seperti sekarang, anak muda seperti mahasiswa itu memiliki gaya hidup yang praktis dan cenderung sangat mengikuti tren. Jadi di dalam sehari-hari mereka tuh mencari makanan, mencari makanan atau cemilan atau snack yang nggak cuma enak tapi juga menarik dan juga terjangkau dan bisa dinikmati kapan aja. Seperti camilan yang bisa dinikmati belajar, nongkrong, atau sekedar mengisi waktu luang di padatnya aktivitas. Terus, lalu pisang pisang yang merupakan bahan bakunya itu merupakan salah satu buah lokal yang mudah ditemui di mana aja dan selain itu juga kaya akan manfaat. Dan ketika pisang yang merupakan buah lokal ini dikreasikan dengan sentuhan modern seperti tambahan coklat lumer yang sangat menggoda, itu terciptalah camilan yang tidak hanya menggugah selera tapi juga sangat kekinian. Dan disinilah ide kami untuk mengembangkan pisang coklat lumer itu yang merupakan sebuah camilan simpel tapi sangat pas di lidah dan juga sesuai dengan gaya hidup anak muda masa kini itu tercipta. Dan dengan model rasa yang familiar dan juga tampilan yang menggoda dan harga yang tentunya sangat bersahabat atau terjangkau, itu pisang coklat hadir sebagai alternatif produk atau camilan manis yang bisa jadi favorit baru di kalangan mahasiswa. Dan yang kedua adalah produknya. Kita memasuki apa itu pisang coklat lumer. Jadi pisang coklat lumer adalah camilan kekinian yang menggabungkan rasa manis alami dari pisang dan juga lelehan coklat, yang dimana nanti di atasnya akan disirami oleh varian coklat tiramisu matcha yang bisa dimix dengan dua rasa dan akan diberikan topping gratis Oreo atau keju. Itu bisa memilih. Dan juga pisang coklat lumer ini ada sensasi renyah di luar karena menggunakan kulit lumpia sebagai bahan pembungkusnya, sehingga ada sensasi renyah di luar dan lumer manis di dalam, dan dan sangat cocok untuk dinikmati di segala suasana, baik saat istirahat kuliah, nongkrong nongkrong bareng teman, maupun menikmati waktu santai. Dan pisang coklat ini seperti yang sudah saya bilang, itu terdapat varian coklat, tiramisu matcha dengan topping Oreo dan keju. Yang selanjutnya adalah deskripsi pasar atau target yang kita akan capai, atau target pasar yang ingin kita capai gitu. Jadi untuk target pasarnya itu anak muda usia 17 sampai 25 tahun atau mahasiswa, dan karena in pada proyek akhir yaitu berjualan atau expo-nya di kampus, jadi kita juga menargetkan dosen dan staf, dan anak muda usia 17 sampai 25 tahun itu kebanyakan pada menyukai makanan manis dan juga ada pekerja kantoran juga gitu. Dan untuk sistem pemesanannya itu ada pre-order dan ready stock. Yang kedua, kita masuki analisis bisnis, itu nanti ada SWOT, BMC, dan VPC. Yang pertama adalah SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama adalah Strengths, itu kekuatan. Jadi kekuatan pada produk ini tuh adanya menu yang sangat inovatif dan juga trendy, di mana seperti biasanya tuh kan adanya pisang goreng biasa, pisang goreng gorengan. Ya, ini kita kreasikan menjadi pisang goreng dengan variasi ada
tiramisu matcha coklat gitu. Dan yang kedua adalah harga terjangkau. Yang ketiga, bahan mudah ditemukan, seperti pisang itu sangat mudah ditemukan, dan proses buatannya yang sederhana. Yang keempat, modal awal cukup rendah, dan yang kelima itu mudah dipindahkan atau bisa dijual di berbagai lokasi, sehingga cocok untuk bazar, acara, dan sebagainya. Terus yang kedua ada kelemahannya atau weakness. Jadi kelemahan dari produk ini tuh ketergantungan pada bahan yang musiman, seperti pisang kepok. Walaupun pisang tidak begitu musiman, tapi pasti setiap buah atau sayur itu memiliki musimnya tersendiri, dan juga ketika gagal panen itu akan sangat berpengaruh. Dan kedua adalah ketahanan produk yang terbatas, sehingga harus segera dinikmati. Di mana pisang kepok ini, di mana buah pasti akan ada masanya untuk membusuk, sehingga paling maksimal ada 2 hari. Kecuali paling sehari, maksimal sehari setelah digoreng, tapi bisa 2 hari ketika itu dijadikan sebagai frozen food, atau sebelum digoreng kita masukin ke kulkas dulu. Yang ketiga adalah kapasitas produknya yang sedikit, sehingga hanya menggunakan peralatan sederhana. Karena kami memulai bisnis ini tuh dalam dalam lingkup yang baru kecil itu, sehingga kapasitas produksi kita atau alat produksi kita juga masih sangat sederhana gitu. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunities. Jadi peluang dari produk ini adalah meningkatkan popularitas makanan manis dan juga jajanan kekinian. Yang kedua, ke depannya ketika bisnis ini sukses tuh bisa dijual secara online seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Yang ketiga tuh ada peluang untuk menambah variasi menu seperti tambahan topping, dan juga mungkin ke depannya kita berpeluang untuk menyediakan paket hemat. Yang keempat adalah berpotensi penjualan melalui reseller atau kemitraan. Jadi ketika bisnis ini sudah berkembang dan bahkan sangat berkembang, itu bisa jadi kita akan bekerja sama dengan reseller dan kemitraan untuk mengembangkan bisnis ini. Yang terakhir itu adalah ancaman atau trik dari produk ini, yaitu ada persaingan ketat di industri kuliner atau snack. Karena memang kita bukan yang pertama yang berjualan produk ini, namun bukan yang pertama berjualan di produk ini, sehingga sebelumnya tuh pasti udah banyak yang berjualan gitu. Jadi kayak itu akan ada persaingan ketat di dunia di pasar. Dan yang kedua, kenaikan harga bahan baku seperti pisang, minyak, keju, apalagi kemarin ada misal minyak baru sulit, itu pasti akan ada peningkatan harga. Pisang baru gagal panen itu pasti ada peningkatan harga gitu. Yang selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Jadi untuk BMC-nya ada beberapa elemen. Yang pertama adalah kayak partners atau uh, mitra. Jadi mitra kita adalah supplier bahan baku yang pasti juga layanan delivery. Misal kalau kita memungkinkan ada yang jauh, kita bisa bekerja sama atau menggunakan layanan Grab atau iya. Tapi kita akan mengutamakan untuk memberikan layanan COD sekitar kampus, yaitu kesan delivery. Dan yang kedua ada activities, itu aktivitas kita, yaitu ada produksi, pemasaran, pengemasan, dan juga pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada kayak resource, itu sumber dayanya. Jadi sumber dayanya pasti ada yang bahan baku, yaitu pisang kepok, kulit lumpia, bahan topping, dan juga ada sumber daya manusianya, di mana itu adalah tenaga kerja, dan juga alat-alatnya seperti alat portabel, alat masak gitu. Yang keempat, ada value proposition canvas yang akan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi secara kurang lebih value proposition-nya itu adalah camilan kekinian, varian rasa modern, harga terjangkau. Dan yang kelima, customer relationship, yaitu dengan interaksi di media sosial ketika promosi, dan juga kita cepat dalam menjawab customer-nya. Dan juga diskon untuk yang jika ada repeat order gitu. Yang keenam ada channel, itu bisa ketika event atau bazar, di media sosial, dan juga layanan pesan antar dengan sistem COD. Dan yang ketujuh itu adalah customer segment, itu anak muda 17 sampai 25 tahun tadi, yang termasuk pelajar atau mahasiswa, pekerja kantoran juga, pecinta jajanan manis gitu. Dan yang ke-8 adalah konstruktur, tuh ada
bahan baku, alat masak, packaging, biaya operasional. Yang kesembilan ada revenue stream. Itu adalah penjualan langsung per porsi dan juga pre-order. Nah, yang selanjutnya adalah ada VPC. Jadi, kita akan membahas mengenai value proposition canvas. Yaitu eh, yang pertama adalah ada pekerjaan ketika customer. Kita akan membahas value proposition canvas. Yang pertama adalah ada dari customer profile. Yang pertama adalah pekerjaan atau jobs. Jadi customer mencari camilan praktis, lezat, dan terjangkau. Dan juga ingin jajan keinginan untuk konten atau bersantai. Dan sebenarnya kita sudah memenuhi untuk produk dan layanannya, di mana pisang goreng lumer dengan 3 pilihan rasa, topping trendy, yaitu keju dan Oreo. Dan yang kedua adalah ada masalah atau pains, itu camilan yang harganya mahal, rasanya tidak konsisten, jadi membosankan. Itu yang customer tidak mau gitu. Jadi untuk penyelesaian masalahnya adalah di kita, itu harganya terjangkau karena hanya 10.000 per porsi dan dapat memesan dalam jumlah banyak untuk acara dan juga sangat cocok untuk berbagai kalangan usia. Dan yang ketiga itu adalah keuntungannya adalah camilan yang enak, biaya rendah, dan unik, dapat dibeli cepat, langsung dimakan, variasi yang menarik gitu, dan mencipta keuntungannya dari kita atau gain creators dari kitanya adalah kita sebagai produsennya adalah variasi rasa yang trendy, praktis, dan mudah dibawa, potensi untuk menjadi tren jajanan. Jadi itu sudah sangat sesuai untuk VPC-nya atau value proposition canvas-nya adalah proses operasional. Jadi yang pertama adalah ada lokasi operasional di mana itu di area kampus yang berkaitan dengan proyek final kita di mata kuliah kewirausahaan yaitu berjualan expo atau bazar di kampus. Tapi di samping itu juga, di samping karena event itu sangat berdekatan juga dengan pasar utama kita yaitu mahasiswa, dosen, dan juga staf. Dan juga sangat tingginya mobilitas dan juga kebutuhan konsumsi harian terutama di jam sibuk menjadikan kampus lokasi ideal untuk menjangkau pelanggan dan mengembangkan loyalitas. Selanjutnya adalah proses operasional. Jadi proses operasional kita tuh menggunakan sistem pre-order untuk efisiensi dan juga menghindari kelebihan produksi, serta juga menyediakan produk di stok. Dan alur harian yang kita lakukan atau dimulai dari sebelum produksi sampai hari H penjualan itu adalah dengan yang pertama menerima pesanan karena sistemnya pre-order, maka kita pasti sebelum produksi kita akan sudah melakukan eh, aktivitas tersebut dan caranya adalah mereka selalu melakukan produksi, selanjutnya adalah melakukan pengemasan. Lalu setelah pengemasan kita akan mencek ulang atau quality control sebelum diterima customer. Terus ketika sudah siap maka kita akan mengalukan COD atau pengantaran atau bisa diambil di tempat atau bahkan bisa customer langsung ke tempat untuk mengantar produk atau menjemput produk gitu. Terus yang pasti adalah melakukan evaluasi harian atau evaluasi setelah penjualan yaitu analisis pesanan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas proses. Selanjutnya adalah ada rencana organisasi dan pemasaran. Jadi untuk rencana organisasinya adalah untuk pembagian tugasnya adalah dengan pembagian tim produksi, pemasaran dan juga keuangan. Jadi tim produksi kita ambil untuk semua anggota kelompok yaitu 6 orang. Dan yang kedua adalah pemasaran dan penjualan itu 2 orang. Dan yang ketiga adalah tim keuangan dan pencatatan itu 4 orang. Dan deskripsi dan untuk
rencana pemasarannya, yang pertama adalah deskripsi strategi. Strategi pemasaran produk pisang coklat lumer itu menggunakan pendekatan PAPE, Product Price, Place, and Promotion. Pendekatan ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang pengembangan, penawaran, dan penyampaian produk kepada target pasar utama, yaitu mahasiswa dan pengunjung kampus. Untuk bauran pemasaran pakainya itu ada produk-produknya pisang coklat lumer yang disajikan dalam kemasan kardus. Untuk price-nya adalah 10.000 per porsi. Untuk price-nya adalah menggunakan stand di lingkungan kampus. Yang promotionnya itu secara online promosi di stand dan juga online Instagram Story atau WhatsApp gitu. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Jadi yang pertama untuk pemasukan adalah kita ambil dari iuran anggota yaitu sebesar 50.000 per orang sehingga total pemasukannya adalah 300.000. Dan juga dengan rincian anggaran biaya juga sekitar 300.000 dengan bahan-bahan pisang, lumpia, coklat, tiramisu, matcha, keju, gurih, minyak goreng, gas portable, kardus untuk bahan produksi. Dan dengan harga jual 45 per pot, dengan harga jual 10.000 dan kita menargetkan adalah 45.000. Dan untuk maaf sebelumnya rincian anggaran ini adalah untuk 45 porsi. Karena kita menargetkan dari awal paling tidak kita akan menjual sekitar 45 porsi. Sehingga ketika harga jualnya kita total penjualan kotornya adalah 450. Dan untuk analisis kelayakannya itu ada pemasukan 300, penjualan kotornya 450 sehingga kita akan mendapatkan laba 150.000. Yang selanjutnya adalah rencana kegiatan. Jadi kegiatan yang akan dilakukan, yang kita lakukan adalah ada mulai dari perencanaan, hari H penjualan, dan juga pasca penjualan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu dengan timeline dari 29 Maret, di mana satu hari setelah tugas membuat proposal diberikan, sampai 20 April, yaitu tenggat waktu pengumpulan proposal, pengumpulan tugas UTS. Yang perencanaan apa aja, yaitu yang pertama adalah yang pasti adalah survei pasar, yaitu melakukan survei di lingkungan kampus dan sekitarnya untuk kita tuh kayak tahu apa sih yang dibutuhin mahasiswa itu, terutama untuk camilan. Kayak gimana sih camilan yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa. Terus survei dilakukan secara online dan langsung melalui pertanyaan random dengan orang teman-teman di sekitar kita mengenai jenis camilan favorit. Terus gimana sih kebiasaan untuk membeli makanan ringannya tuh kayak kalian biasanya beli apa gitu. Yang kedua adalah diskusi atau brainstorming, yaitu setelah survei kita ada mengadakan diskusi internal tim untuk menentukan konsep produk, varian rasa, harga jual, kemasan, strategi pemasaran, dan ide-ide hasil dari survei itu diolah untuk menjadikan produk yang sesuai dengan tren dan selera selera anak muda. Karena kita emang dari awal menargetkan untuk di anak muda. Dan yang tiga itu adalah uji coba produk, yang pasti kita adalah melakukan uji coba produk untuk mendapatkan rasa dan tekstur eh, yang sem- yang maksimal. Terus juga kita melakukan percobaan di teman-teman sekitar untuk untuk sebagai usaha untuk penyempurnaan resep dan juga tampilan produk itu, kita bisa mengevaluasi apa kekurangannya gitu. Dan pada hari H penjualan kita tetap melakukan produksi, penjualan, dan juga promosi. Yang pertama adalah produksi, itu adalah pisang coklat lumer dibuat sekali setiap hari untuk menjaga kualitas dan juga rasa, di mana itu pasti pisangnya harus fresh, untuk bahan juga harus fresh gitu. Dan
Proses produksi itu dimulai dari persiapan bahan, pengisian coklat, penggorengan, hingga pengemasan. Dan yang B itu penjualan langsung dan online. Jadi kalau secara langsung itu melalui di area kampus atau tempat strategis yang ramai mahasiswa, yaitu di area kampus, di mana kita akan menyediakan produk di stok. Atau enggak ketika customer mengambil pesanan pre-order. Yang kedua adalah online, yaitu bisa pesan melalui media sosial WhatsApp dan dengan sistem pre-order. Yang ketiga itu adalah promosi. Tentu kegiatan promosi ini dilakukan dengan media sosial seperti Instagram atau TikTok, membagikan tester secara gratis di awal, dan kita akan ada diskon khusus untuk pembelian pertama atau pembelian dalam jumlah banyak gitu. Dan yang terakhir itu adalah pasca penjualan. Yang kita lakukan pasti adalah evaluasi penjualan dan juga pembuatan laporan penjualan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi penjualan untuk meninjau performa penjualan, efektivitas strategi promosi, serta respon pelanggan. Dan yang kedua itu adalah pembuatan laporan penjualan. Yaitu setelah data evaluasi terkumpul, tim penyusun laporan penjualan atau tim keuangan itu akan membuat laporan penjualan, yaitu mengenai rangkuman total penjualan, pendapatan kotor dan bersih, biaya produksi dan operasional, laba atau rugi, grafik penjualan. Dan untuk timeline hari penjualan dan pasca penjualan ini masih menunggu arahan dari dosen. Tapi kemungkinan adalah setelah UTS, tapi sebelum UAS. Gitu. Untuk yang terakhir, itu adalah analisis resiko dan strategi mitigasi untuk hal-hal yang kemungkinan akan terjadi gitu. Yang pertama adalah ada resiko cuaca buruk. Jadi misal hujan saat penjualan, pasti itu akan berdampak dengan penurunan pengunjung. Dan mitigasinya dari kita adalah menyediakan terpal atau tenda pelindung serta menjual via pre-order sebelum penjualan, sehingga nanti bisa disesuaikan mau COD kapan, atau enggak nanti kita bisa menggorengnya nanti ketika sudah reda mendekati waktu mau COD gitu. Yang kedua adalah resikonya adalah masa bermasalah, karena itu pasti terjadi di dunia kuliner, di dunia F&B, dan berdampak pasti akan mengganggu produksi. Dan mitigasi mitigasi dari kita, karena kita menggunakan kompor portable, itu kita menyiapkan cadangan kompor portable atau peralatan manual lainnya gitu. Dan yang ketiga itu adalah adanya resiko persaingan tinggi pada produk makanan lain yang berdampak pada mengurangi penjualan. Strategi mitigasinya adalah kita menonjolkan keunikan produk, karena produk kita pisang coklat lumer, jadi itu pasti akan topping lumer dan juga toppingnya menarik. Dan juga desain booth yang menarik perhatian customer gitu. Terus ada resiko terakhir, yaitu stok bahan habis sebelum jam operasional selesai. Dampaknya misal ketika banyak pengunjung dan ternyata sudah habis padahal waktunya belum selesai, belum sampai sore, itu akan berdampak pada apa kita yang seharusnya bisa menjual lebih itu terkendala dengan habisnya bahan baku, sehingga hilangnya potensi penjualan. Untuk strategi mitigasinya itu adalah mengatur stok dengan batch produksi dan menyesuaikan ritme permintaan. Jadi sebenarnya kita akan dengan mitigasinya adalah kita prepare benar-benar matang untuk kita bawa berapa gitu. Jadi sebelum saya tutup, itu dari kami adalah mengambil kesimpulan dari pemasaran proposal bisnis yang kita susun. Itu usaha pisang coklat lumer merupakan sebuah peluang bisnis yang layak dikembangkan, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap produk makanan yang inovatif dan juga terjangkau. Perpaduan antara bahan baku yang sederhana namun berkualitas serta penyajian yang menarik menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Dengan perencanaan yang menyeluruh dalam aspek manajemen, pemasaran, operasional, dan keuangan seperti yang saya jelaskan tadi, serta juga kerjasama tim yang sangat baik, itu usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan. Diharapkan
Pisang coklat lumer ini tidak hanya menjadi peluang usaha yang menguntungkan, tapi juga mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, khususnya di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal bisnis pisang coklat lumer. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyampaian, jika ada kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Dan saya tutup pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.